Tuhan Yesus, kami sebentar mau belajar tentang Engkau sebagai firman yang hidup. Untuk itu, biarlah Tuhan tolong kami semua, untuk kami bisa memahami, mengerti, memberi iman untuk bisa melakukannya. Karena kami mulai tahu tujuan hidup kami cuma satu, yaitu untuk memuliakan Engkau. Dengan firman yang semakin kami mengerti, membersihkan hidup kami lakukan dan buah itu akan muncul. Kalau Roh Kudus, biar sekali betul-betul bertampak dan kehidupan kami dan khususnya buat rencana Allah dalam dunia ini. Pakai setiap kami semua. Dalam nama Yesus, kami serahkan waktu yang ada ini. Berkuasa semuanya. Amin. Lalu kita mulai ya, seperti kita mau jadikan lantunnya pertama setengah jam pertama kita diskusi atau tanya jawab yang minggu lalu gitu ya, sama pelan-pelan supaya kita juga memahaminya dengan lebih betul-betul lebih mengerti dengan clear supaya kita bisa melakukannya gitu ya. Ya, sambil nunggu saya nanti Pak Bambang biar lihat rekamannya ya. Pertanyaan Pak Bambang tentang buah pertobatan. Buah pertobatan itu pertama kali orang bertobat dengan Yesus, dia pasti mengalami pertobatan. Itu pasti ya. Bertobat ada beberapa pengertian. Umumnya yang pertama, bertobat itu perubahan pikiran. Jadi kalau orang metaforsa itu ya, orang bertobat itu pikirannya yang seperti Markus 16, pikirannya dikirain pikiran Allah. Supaya dari hidupnya mulai berubah. Ya. Bertobat yang kedua itu biasanya orang bicara tentang seperti U-turn, putar balik atau opposite-nya. Ya. Opposite-nya itu seperti di Efesus 4:28. Ya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bertobat, dulunya mencuri, mengambil begini, ya. Setelah bertobat artinya bukan dia tidak mencuri, tapi dia melakukan opposite-nya, lawannya. Dia bekerja keras, ya, dengan tangannya sendiri, pekerjaan yang baik, sampai dia dulunya mengambil bisa memberi. Itu bertobat. Ada makna yang lain, bertobat itu artinya orang harus tidak sekedar berbalik, tapi dia harus membayar harganya, ya, utang, bayar dan sebagainya. Itu menjadi sama Yesus gitu ya, seringkali ya. Sebagai contoh yang paling baik. Ketika dua penjahat di samping Yesus, kiri kanan itu, setelah mengolok Tuhan Yesus, ya dua-duanya tahu yang sebelahnya sadar, ya orang biasa ngomong sebelah kanannya sadar, beritahu sama yang sebelah kirinya. Kita ini memang orang jahat atau orang berdosa gitu. Ya. Kita ini layak menerima setimpal dengan apa yang kita perbuat. Bisa seperti itu. Contohnya Daud ketika berzina, ya ditegur binatang, bertobat. Ada juga yang anak hasil hubungan perzinaannya mati. Jadi buah pertobatan itu ketika orang berjumpa dengan Yesus pasti segera ada perubahan dalam pikiran, perubahan arah hidupnya, melakukan sebaliknya dan bayar harganya. Ya, kayak Sakyus. Tuhan, apa yang aku curangi, aku ganti 4 kali lipat, pasti aku kembalikan, Pak. Saya bayar seperti itu. Nah, yang lebih makna yang lebih umum, saya mau kasih contoh tentang perbuatan ada di Lukas 3.
ayatnya ya. Jadi kalau saya percaya satu orang bertemu Yesus pasti buah pertobatannya muncul dulu. Ada proses, nanti kita bahas waktu di Yohanes pasal 1 nanti ya. Ada perubahan hidup karena dia tahu berjumpa dengan Yesus yang benar, yang kudus. Selamat itu artinya dia dikuduskan, diambil dari yang dosa, disucikan menjadi anak Allah. Kalau selanjutnya dipakai Tuhan nantinya untuk menangkan yang lain. Setelah itu kalau Anda sudah ngerti itu, hidupnya mulai berubah. Yang kedua, buahnya itu seringkali harus buah menangkan orang lain, penjala manusia kalau ke Tuhan. Nanti kita akan lihat di pasal 1 nanti. Ya. Mulutnya tidak bisa ditutup, tidak bisa diredam. Orang berjumpa dengan Yesus tidak bisa diredam. Ya. Mesti bersaksi apa yang dia rasakan, alami berjumpa dengan Yesus itu. Mau cerita kepada orang terdekat yang lebih dulu, berarti semakin luas ya. Biasanya keluarga dulu, sahabat atau saudara, orang luar dan seterusnya. Sampai ke ujungnya. Ayatnya saya mau baca ayat Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu ayat yang ke-11. Sebelum 11 saya mau baca dulu ayat yang ke-8. Dan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, biasanya orang yang dibaptis ya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Pertobat itu apa tandanya kata begitu? Jawab Yohanes Pembaptis. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya, jadi buah pertobatan ini secara umumnya orang mesti setelah pikirannya berubah, orientasi hidupnya berubah. Ya. Hidupnya tidak diukur oleh hal-hal yang jasmani. Orang punya 2 helai baju itu orang yang merasa miskin secara jasmani. Tapi kalau dia bertobat, dia memiliki Yesus lahir baru, ya, hidupnya tidak tergantung hal-hal seperti jasmani, hal yang kebutuhan sehari-hari. Tapi mulai berani berbagi hidup, berbagi apa yang dia punya. Itu buah pertobatan. Dia orientasi hidupnya tidak hal-hal yang jasmani terus, tidak. Ya, bukan terus aku mencari keuntungan terus, aku merasa miskin, tidak. Tapi dia kalau bertobat mulai berbagi. Ya. Apa yang kita punya 2 helai baju pun orang miskin harus memberi yang lain. Itu tanda bertobat ya. Bertobat orientasi hidupnya sudah tidak untukku lagi. Ini penting ya, karena lahir baru memiliki Kristus ya, dia ngerti bahwa harus mulai membagi. Hal hidupnya tidak tergantung oleh hal jasmani lagi. Jadi tidak ada orang miskin kaya urusan duit atau jasmani, tapi harus memberi. Ayat 12. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Ya, ini nggak boleh serakah lagi ya. Jadi kalau sudah gajinya segitu, ya itu, ya bersyukur, dibaca bersyukur, tidak menagih yang lebih banyak. Artinya ya kualifikasinya tidak boleh korupsi dan sebagainya ya. Uang yang layak atau hak yang kita wajib terima itu bagian kita. Ya. Tidak usah memikirkan yang lain-lain, itu nanti tambahnya bagian Tuhan. 14. Lukas 3:14. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Terus kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Sama, ini baju dan pemau cukai sama.
Dia tidak boleh memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan peluang-peluang yang bisa membuat atau memperkaya diri, tidak boleh. Itu bertobat. Saya rasa hal ini yang perlu buat kita semua. Buah pertobatan itu tiap kali orang berjumpa dengan Yesus, saya percaya kok mestinya alami begitu, ya. Intinya dari ketemu Yesus yang kudus, dari manusia berdosa lihat ketemu Yesus langsung ngerti gitu loh. Aku ini berdosa. Nanti kalau kita belajar itu sama, itu begitu nanti manusia berdosa ketemu Yesus, suruh langsung mulai hari ini aku akan memakai kau menjadi atau menjalan manusia, ya, bersaksi begitu. Ya itu yang pertanyaan Pak Bambang yang buat kita semua. Baru setelah itu buah pertobatan, buah membawa orang kepada Kristus, yang harus bersaksi jadi saksinya. Yang ketiga baru buah roh. Buah roh itu kesempurnaan yang terakhir. Buah roh harus tinggal tetap, tidak boleh tidak buah roh itu. Buah pertobatan, buah menangan itu prosesnya terus sampai kita meninggal. Buah roh juga nanti semakin sempurna kalau buah roh itu. Kasihnya namanya agape, kebaikannya itu semuanya dari Roh Kudus. Sampai kita merasa betul Anda berjemaat, baca firman tiap hari, kedua sekali ini, betul-betul ngerti firman itu, ya Roh Kudus betul-betul menjadikan firman dalam hidup setiap kita, gitu loh. Jadi buahnya muncul betul, ya. Sampai saudara dan saya ini betul-betul, kayak Paulus bilang ya, aku itu mengejar dia, ya, mengejar sampai aku tanpa sebagaimana dia menangkap aku. Aku melupakan apa di belakangku, hal yang duniawi dulu keuntungan aku jadikan itu seperti sampah. Saudara. Itu buah pertobatan. Kalau Anda dan saya tidak buah pertobatan awal ketemu Yesus, nanti makin hari, makin tahun, makin tua kita makin sulit. Buah roh tidak bakal bisa muncul. Menangkan orang lain bahkan juga tidak bisa muncul. Mulut kita masih tertutup. Ya, itu yang bungkam begitu. Ya, wajah nggak pernah berubah begitu ya. Itu persoalan kalau orang-orang yang lahir, maka maaf ya harus ngomong, kalau orang-orang anak-anak atau kita lahir di orang tua kita yang sudah Kristen, atau sudah aktif di gereja, kita pasang orang baik, itu yang agak persoalan, ya. Jadi buah pertobatan nggak banyak ngalami apa-apa. Ini yang bahaya ditunjang dengan pengajar-pengajar yang hari ini, yang semua ngarahnya misalnya ke berkat dan mujizat. Jadi kesannya sesuatu yang betul-betul seperti yang kemarin kita belajar tuh. Apa yang kau cari? Ya, kalau orang nggak pasang yang berdosa, nggak mau cari Yesus yang kudus. Mesti carinya hal-hal yang dia butuhkan. Petrus tahu dia berdosa ketika di Lukas 5 Tuhan bermujizat menjalakan dapat banyak melimpah. Petrus tersungkur, dia tidak terpesona dengan jumlah ikan yang banyak sekali itu. Dia berbagi sama teman-temannya, mari tolong sama-sama kita bagi. Yesus pakai dia jadi penjala manusia. Saya percaya kita semua berjalan bersama-sama dengan BSK ini, Tuhan akan ajarkan banyak perkara gitu ya. Saudara nanti kalau jadi hamba Tuhan kayak saya ini merasa seberapa banyak orang yang nyedot, nanti kita ketika persiapan Roh Kudus maksudnya juga maksimal gitu kira-kira begitu. Santai-santai ya, kita ini agak biasa-biasa nanti. Silakan ada yang lain. Ya Pak. Ya itu kalau mendengarkan ulang itu kan saya juga nyatet tapi pakai HP gitu loh Pak, pakai note. Bisa dapat lebih banyak lagi ininya catatannya. Banyak yang kelewat itu akhirnya kan ini lagi. Nah, yang itu Pak, yang mengenai hidup kekal yang dari Yohanes 17 ya. Maksudnya boleh sampaikan pengertian hidup kekal itu mengenal menyatu dengan Kristus. Jadi nggak terkait tempat ya. Maksudnya ya kita sekarang ini ya sudah mengalami hidup yang kekal gitu loh Pak. Maksudnya nggak nunggu
setelah kita dipanggil Tuhan atau nangis setelah penghakiman, ya sekarang pun ya itu kita sudah mengalami itu juga. Gimana itu artinya Pak, yang hidup yang kekal itu ya, coba saya KTP dengan saya juga gitu, jadi ya yang mulai kita menerima Tuhan Yesus, dan itu ya sudah mulai itu hidup kekal gitu loh Pak. Jadi bukan pengertiannya itu nanti gitu loh, itu boleh di itu Pak, memang begitu kan Pak Unda? Iya, itu ada di 17 ayat 3 ya. Kita baca aja ya. Iya. Biar kita nanti lebih semakin jelas ya. Dari 17 ayat 3. Mungkin untuk lebih lihat konteksnya lebih jelas, saya mau baca mulai ayat yang pertama aja. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Ya, jadi doa diberikan kepada orang-orang yang telah percaya Yesus sebelumnya, begitu ya. Inilah hidup kekal inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, ini hidup kekal. Jadi hidup kekal itu orang mulai pertama kali kalau lihat konteksnya pokok anggur ya. Jadi begitu percaya Yesus, ya, menerima Dia, kalau konteksnya 1 Yohanes 1 ayat 12 ya. Kalau kita baca konteksnya Yohanes semua Yohanes ya. Percaya dan menerima Dia, dan nanti yang lihat dicakokkan, ditembakkan di pokok anggur itu. Nah, harusnya sejak saat itu ya, terjadi proses pengenalan akan Allah sebagai Bapa kita. Kayak kita baca dari Bapa kami itu. Dan memang Yesus firman yang hidup itu. Ya. Saya percaya sekali, ini ngomongnya apa ya? Ini dengan iman, sekaligus dengan pengertian, sekaligus dengan pengalaman. Ya. Jadi ayat ini saya berharap setiap kita ini betul-betul makin hari ngerti, aku ini bukan percaya ayatnya tok ya, tapi prosesnya terjadi. Ginosko itu terjadi. Ya. Jadi hidup kekal itu, saya nggak tahu ya sampai saudara berani ngomong tentang ini tidak sekedar orang Injili yang dulu kita belajar, saya juga baca di beberapa tempat yang selamatkan, tidak. Orang selamat enggak. Orang-orang yang hanya mendapatkan keselamatan titik. Ya. Nanti prosesnya hidup kekal yang mengenal itu akan berhenti sebenarnya dia. Nah, jadi tandanya hidup kekal itu setelah kita alami, kalau kita kata Paulus ya di Filipi itu, kita mau terus belajar, ada kerinduan kehausan belajar, rindu makan firman kebenaran itu. Jadi proses mengenalnya itu berlangsung terus dalam hidup kita. Kalau dibalik secara manusianya, begitu kita tiap hari rindu mengenal Bapa Allah sebagai Bapa kita sebagai anaknya, kita Bapa juga kami ya, dan ngerti betul ya, makin rindu, makin terus ngerti Yesus, mengenal Dia, sangat melayani Dia. Nah, itu kita baru ngerti itu bekal itu. Kalau Anda lihat terus ya, kalau Anda lihat nanti Yohanes 3:16-nya ya, itu bekal itu dikontraskan dengan mati kekal. Ternyata demikian saya kasilakan dunia ini kan, yang dengan anak yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa kekal, ya, tapi boleh hidup yang kekal, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi ada apa ya? Manusia roh kita itu akan terus, ini bukan sekedar dongeng, cerita kata orang, kata itu, kata orang, enggak, aku sangat kenal kau sendiri. Ya. Nah, itu yang saya mau dorong gitu, ya. Jadi enggak, aku pasti selamat, ya kena keselamatan, tidak. Kalau kita hanya begitu toh, banyak orang seperti itu, berhenti di situ dia. Dia tidak belajar terus dengan firman Tuhannya, dengan banyak hal. Ada tentang penyembahannya, kan? Indonesia terlalu kaya ya. Nanti saya coba pelan-pelan kita baca, yang hari ini saya mau baca pasal 1 pasal 2 itu ya. Saya coba aja yang mana nih. Lalu kaya, banyak hal yang tidak tercatat di dalam Injil lain. Pasal 4 tentang Roman Samaria itu keselamatan diidentikan dengan menyembah Allah, menyembah Bapa, kemarin kan ya.
kita nggak kenal, nggak menginginkan bapak-bapak dan kebenaran. Artinya hidup kita nggak semuanya benar, ya. Nah gitu-gitu buat saya apa ya, sudah antusias belajar sih Pak. Termasuk buat saya biasa begini. Kelihatan Anda ngejar atau tidak itu. Nah itu kekal itu hidup, kekal itu bukan mati. Hidup itu kayak pohon ya, alami terus. Ada gerakan dari dalamnya. Jadi kalau kita ini hidup tidak mengalami perubahan, rasa tanpa ya berbuah dalam hidup ini, ya. Ikuti Tuhan persekutuan, nanti saya mau cerita salah satunya nanti yang gimana kau cari, ya, yang baru kita baca. Lalu jawaban Yohanes dimana kau tinggal bersama kan. Nanti kalau saya sampai sudah cerita 1 Yohanes pasal 1, ya, hidup kekal itu dikatakan mulai hari ini kita bersama-sama kita dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi kita mesti mengalami perubahan dan berbuah, perubahannya mengarah ke berbuah. Ya, saudara, kalau kita mau tinggal nanti gimana itu bersama. Jadi kalau kita ini kayak Paulus bilang, aku ini hidup tapi nggak ada berubah, buat apa kita hidup? Ya, Anda ke gereja tiap hari apa-apa, nggak ada hal-hal dari dalam untuk Kudus katakan makin pengen kenal karena ini aku nanti tinggal bersama dengan dia. Mulai hari ini aku belajar kenal. Ya, kan ya harus pintar dia. Apa yang kau cari? Di mana kau tinggal? Dia mau ngerti segalanya. Ya, dia tidak mau yang kebutuhan jasmani, ya. Jadi kata mengenalnya itu kuncinya, ya Pak Andi dan kita semua. Jadi kita mau hidup kekal, tapi kita tidak oleh proses pengenalan itu di Moskow itu punya waktu ribu jam, masih capek kerja sebab aku juga, sebab juga Anda datang ke Tuhan. Nanti iman kita akan ngerti, aku ini sedang berproses hidup kekalnya dari awal titik sampai nanti sempurna ketemu. Dan aku kenal kayak Paulus ini ngomong. Waktu anak-anak aku tidak lihat betul cermin. Ya saudara, saya baru belajar kemarin ya. Ternyata anak kecil itu dikasih cermin berapa bulan tidak bisa lihat baik ya. Ya ini siapa aja nggak tahu. Tapi makin gede dia akan ngerti. Oh siapa di cermin itu? Saya ternyata. Terus begitu, kita sama-sama. Nanti begitu makin gede kita akan lihat wajah kita dan Yesus sama. Saya lihat wajah saya Hondarka, ya itu Yesus di situ. Nah, mengenal itu kata punya pertumbuhan di situ ya. Saya harap saya ngomongnya tidak bisa banyak-banyak lah, tapi saya mau dorong kenal itu berprosesnya dari kenalan awal sampai makin dalam. Nanti misalnya kalau kita belajar tentang nanti yang pasal 2 ada tentang perjamuan nikah di Kana itu. Saya akan kaitkan nanti dengan Efesus pasal 5 itu. Suami kasihlah istrimu, istri sebagai jemaat, tunduklah pada suamimu. Oh sama apa? Rahasia ini besar, seperti Kristus dengan jemaatnya. Nah, suami istri kan itu paling kenal kan harusnya. Makin dalam sejak pacaran menikah, semakin tua, semakin kenal betul. Dan kecil-kecil kita kenal. Seperti itu nantinya ya. Demikian Pak Antio. Ya, saya harap proses ini menuju kemuliaan Tuhan itu berdua lebat itu prosesnya mengenal. Ya, ini tidak teori lagi. Ya. Makanya saya mau minta saudara maaf ya kalau saya maksa saya komitmen dan sebagainya. Karena ini sesuatu hal yang saya tidak mau, saya akan biasa saya tidak mau sharing tentang masalah iman dan sebagainya, yaitu berita Anda dan saya mau sampaikan kebenaran yang akan melengkapi nanti Anda makin kenal kebenaran yang benar di gereja, semakin pelayanan semakin benar arahnya begitu, semakin berbuah lebat. Begitu ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Sudah saya sebut beberapa tadi ya, saya ingin sedikit ya. Yuk kita mulai ya. Saya mau lanjutkan tentang yang Yohanes 1 ya. Yohanes 1 saya lihat yang kemarin itu ya, yang ayat 38 itu ya. Ketika dua orang murid itu datang ke Tuhan, itu yang paling saya bahas, tapi saya tekankan itu belum terjelaskan baik-baik. Ya, ayat 38 itu, tetapi Yesus menoleh ke belakang yang melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata
rabi, artinya guru, ini belum ketemu Tuhan ya, guru yang mau belajar soalnya. Di manakah engkau tinggal? Marilah, kata Yesus ya, dan kamu akan melihatnya. Kristus kata melihatnya itu penting sekali. Ya, itu terlalu penting melihatnya. Nah, orang mengenal ya, orang mengenal Kristus nanti ya, bukan nanti maksudnya, nanti akan terbuka melihat hal-hal yang rohani itu seperti nyata. Aku akan melihatnya. Itu nanti sama kalau kita lihat ayat yang terakhir Yohanes pasal 1. Ya, ketika Tuhan ngomong dengan Nathanael, gitu ya. Ayat 50 dulu deh. Yesus juga katanya, dan aku berkata kepadamu, aku mau lihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat ya, hal yang lebih besar daripada itu. 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini yang penting. Saulus ketika berjumpa dengan Yesus, dia lihat terang itu, ada suara. Ya. Tidak punya buta. Melihat. Saya katakan ya, roh melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Apakah bisa lihat dengan mata jasmani? Tidak. Sekali-kali mungkin bisa kayak Yakub ya, mimpi bisa dia. Tapi dia ngomong apa? Ketika engkau bersekutu, ya, mulai belajar mengenal, baru mengenal aku tinggal bersama dengan, kok 14-nya, firman yang hidup itu, firman yang Allah itu telah menjadi manusia. Firman itu hidup. Sekarang Alkitab itu, ini benda mati Alkitab itu. Tapi kalau Anda Tuhan, kalau Tuhan jelaskan, itu hidup. Ketika membaca firman Tuhan, kita seperti berkomunikasi dengan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Secara manusia kita harus melihat. Kita membaca itu ada surga terbuka, langit terbuka. Langit sama surga itu bahasa Yunani sama ya. Terbuka. Ada malaikat, sekarang ada Roh Kudus ya. Dia akan menjelaskan firman demi firman. Hidup. Enggak hidup kita nggak bisa berbuah. Ya. Hidup yang baru berbuah Kristus. Melihat. Nah, banyak orang Kristen kalau saya kemarin bilang ya, kalau kita hanya khusus mau mencari sesuatu, ya, kita hanya melihat hal yang kita cari itu. Tapi hal yang mulia, yang kudus, yang kekal, tidak pernah bisa kita lihat. Kalau itu kita lihat kayak Paulus tadi ngomong di Filipi, semua aku anggap sampah Filipi itu. Karena aku telah menemukan kemuliaan itu. Saudara, inilah yang baru awal. Kalau kita tidak bisa ngalamin seperti itu, kita tidak bakal berbuah. Apalagi berbuah lebat memuliakan Tuhan. Ya. Kita juga tidak akan menikmati karunia untuk jadi mempelai Kristus di Wahyu 19. Tidak akan. Please, ya, untuk mulai tahu tujuan untuk kita memuliakan Tuhan, dimulai dengan kita betul-betul hidup ini yang kita cari cuma satu, Yesus. Cari Yesus, kalau itu orang hanya bisa kalau kita ini tahu sadar kita manusia berdosa. Kamu Yesus kan ya, hanya orang berdosa yang perlu juru selamat. Yesus datang menang dia sebagai Mesias dan juru selamat. Ya. Kita nggak tahu ya. Telah juru selamat bagimu di kota Daud. Ya. Juru selamat. Jadi kalau orang lahir, kemarin saya cerita terakhirnya. Coba cek yuk seminggu ini. Bagaimana ceritanya kok aku jadi Kristen. Bagaimana saya lihat semua sudah mengerti, sudah renungan kembali ya. Kristen itu seperti apa ya aku alami coba. Ini ingat kembali itu penting saudara. Kalau mengingat Allah, kasih Allah ya, bahwasanya kasih bukan setia sama lamanya ya, kasih karunia Allah. Ingat itu penting, ingat. Ya. Apakah ada dan saya hari ini tidak merasa berbuah buat kemuliaan Tuhan? Wah, itu problem besar. Jangan tenang saja. Saya itu berdoa orang-orang yang belum melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Saya berdoa tidak
boleh hidup tenang, bahaya soalnya. Kita mungkin belum belajar mengenal Tuhan, karena kita awalnya tanda kutip ya, nggak match betul. Yohanes bilang kalau kita mau bertumbuh berbuah memuliakan Tuhan, berbuah lebat, dimulai dengan tinggal bersama dengan Yesus. Kehidupan kita bukan mencari sesuatu, kita mencari Yesusnya, firman yang hidup tiap hari. Ini proses yang begitu kita ngerti ini, ya, selalu kita akan melihat Yesus seperti apa. Ya. Kita melihat langit terbuka, ya. Rohani, kekekalan, segala kuasa akan terjadi. Karena saya percaya Allah kita itu yang mau ngomong sama kita, betul ya. Saya dulu ngajar di saya dulu ngajarnya waktu saya sering ngajar tentang doa itu ya, dulu saya belajar dengan doa ngajarnya. Saya bilang harus orang punya, mungkin Pak Anda juga pernah dengar ya, mungkin saya dulu ngajar begitu ya kayak radio. Waktu mau ngomong sama kita, tapi sekali frekuensi kita enggak tepat. Saya kemarin merenungkan kembali setelah baca dari sini, enggak. Ternyata Tuhan sudah tahu kita manusia berdosa, enggak mungkin bisa melihat Tuhan. Kita prinsip jatuh, Tuhan yang turun. Atau dan berdosa pun, ya Tuhan datang. Kalau enggak ada Tuhan datang. Sejak berdosa atau dan frekuensinya sudah tidak mungkin sama. Dosa sama kuliah mungkin sama. Yesus apa itu? Allah yang kekal yang kudus adalah jadi manusia. Dia yang menyesuaikan frekuensi dengan kita. Yusuf yang kecil mungkin firman tidak banyak ngerti, dikasih mimpi. Ya. Semua yang kecil secara audible, salah-salah nggak apa-apa, tapi terus bisa bagaimana Tuhan sampai dia ngerti. Itu Allah yang hidup begitu. Orang berdosa tidak ada dari Tuhan. Nah makanya tandanya begini. Kalau kita sudah sekian waktu, apakah kita terus punya hati ini apa ya? Ini yang kita bisa deteksi untuk kita. Pengen terus mengenal Dia, kata Paulus. Paulus sudah tulis Filipi 3 itu dia kemarin sudah 27-28 tahun itu. Tapi dia masih kepengen terus mengenal Dia. Itu sama Magnus Suara. Ya. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Wow. Terus itu abad 30 dan terus ingin mengenal Dia. Makanya Paulus sampai terakhir 2000 Anda tahu ya. Aku sampai menunjukkan darah mencapai garis akhir. Loh. Jadi tidak sekedar keterangan rohani, tapi didorong jiwa tubuh kita ini mengalami bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan Roh kita berjalan bersama-sama. Tandanya ingin mengenal. Ya. Jadi hal pertama yang saya mau ingatkan kembali. Ya. Saudara, di atasnya Anda tahu ceritanya ya. Kalau Anda begitu, ini kan ceritanya 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Belum naik ke atas itu aja nyampaikan ke Yesus, nggak usah bahas Yesusnya pasti akan muncul. 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu ikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, kakak beradik. Kalau Yohanes sama Yakobus, gitu ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, yang berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lihat ya. Jadi setelah mereka tinggal melihat Yesus entah berapa jam, entah berapa hari, langsung Andreas menemui Simon. Saudara, inilah dia. Setelah Anda melihat kemuliaan Tuhan, ya, tidak sekedar percaya langit terbuka, tapi ada penyertaan yang buat Anda udah gak takut apa-apa itu. Kayak Anda lihat di Kisah Rasul kan, Petrus sama Yohanes ditangkap juga lebih taat mana? Ya, itu sendiri. Tapi kami mau taat Allah daripada taat manusia. Tidak takut dihukum mati. Nah, lihat yang kekal itu, yang sempurna ini. Nabi Yesus siapa? Mesti langsung hatinya digerakkan, tergerak. Orang yang Anda paling dekat siapa? Ini Andreas punya Simon. Dia tidak mau Simonnya tidak kenal Mesias. Orang terdekatnya dia tidak mau. Orang terdekatnya hilang. Tidak mau. Ditemui Simon, diceritakan.
ia bawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bayangkan ya, Simon artinya rumput atau ilalang, sering bergoyang. Ya. Cemara ya, cemara dibangun dari sebuah karang. Itu yang Kristus, yang bukan yang gede, bukan yang kecil. Jadi kalau Anda dan saya mau berbuat lebat memuliakan Tuhan, atau hidup kita, ya, kembali mengoreksi diri dan mendeteksi hidup kita. Apakah kita sejak dulu sampai hari ini kita masih menggebu-gebu? Nah, kalau kita Yohanes pasal 4, perempuan Samaria melihat siapa Yesus, makanya dia tahu ini Tuhan, ya, cepetin aja. Ayat 27. Pada waktu itu kata murid-muridnya mereka heran dan kalau ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi ada seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki, apa yang kau bercakapkan dengan dia. Nah, 28 maksud saya. Maka perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya di situ, di sumur itu, lalu pergi ke kotanya dia Samaria dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, ini perempuan sama dia berpanggil Yesus, ya, dan tahu ini Mesias, dan melihat ketemu, hidupnya dirubahkan, dia menyembah yang benar, ya. Anda lihat atasnya Mark itu dibayar. Bapak lakukan kebenaran, jadi anak Allah kepada begitu. Tidak bisa diam. Dia tahunya tetangganya kiri kanan kan. Yang dulu mungkin menghujat dia, pelacu, perempuan berzina dan sebagainya. Ya, ini mungkin pelakor itu ya, ganggu laki-laki orang. Tapi dia lihat orang yang kasih Kristus, yang musuh-musuh yang dia benci dulu, tapi dia tidak mau ketemu, akhirnya dia datang. Artinya sudah cair berubah karena Yesus. Ya saudara, ketemu Yesus diubahkan, ngalami real perubahan hidupnya siapa dia melihat, sehingga mesti cerita. Roh Kudus kan ditempelkan di pokok anggur itu, firman Yesus yang hidup dan Roh Kudus bekerja, mesti mulai ada dari dalam ada dorongan untuk kita ngerti ini yang benar, ini yang tidak benar. Yang tidak benar, yang dosa dibuang. Ya walaupun tetap nggak masalah buat saya, ya masalah sedikit lah. Tapi minta Tuhan tolong aku nggak suka ini, benci dosa ini. Minta proses itu terjadi. Lalu sampai betul-betul hilang berubah dan mesti cerita ke orang lain. Tidak bisa tidak, selalu apa yang kau cari akan tinggal bersama. Ketika baru saja tinggal bersama, lihat Yesus dan firman yang hidup. Jadi saya percaya ini, tiap saat, tiap hari kalau saudara bersekutu dengan firman yang hidup itu, ya, selalu habis keluar kamar saat itu, keluar kamar Anda sudah ketemu keluarga, suami istri, anak, atau kerja, mesti Anda tidak saksinya. Mesti kita ingin cerita kasihnya. Ya mungkin hari ini mungkin kita tidak langsung, Yesus tidak. Ini berbagi kasih, ingin cerita. Bahasanya guyonnya gini, biar dunia tahu, gitu ya. Biar dunia tahu. Anda lihat di Yohanes 17, bacanya sampai akhir ya, pernah kita cerita sedikit ya. Anda tahu, biar dunia tahu, kita bukan dari dunia, tapi kita tetap dari dunia, yang memandangkan kemuliaan Tuhan. Dan dunia itu perlu gelap, perlu kemuliaan terang itu. Nah, Tuhan bilang, Allah terang dunia, kamulah garam dunia. Gelap. Terang itu tidak bisa kita bawa gantang, tidak bisa. Anda lihat bawahnya terus ya. Nanti Filipus ketemu Natanael terus tuh, bilang terus. Nah, hari ini kan saya ini agak, kadang apa ya, sedih, maaf ya. Saya melihat diri saya sendiri. Ketika dulu saya bertobat, ya, saya betul-betul merasa
bangsa manusia berdosa. Jadi ketika saya sudah mulai saat teduh didampingi, saya mulai cerita ke banyak teman-teman saya, cerita kepada keluarga saya. Gak ada yang mau, kalau saya, adik saya tempel terus, papa mama bapak ibu ya, kakak saya pada iya tapi nggak mau. Adik saya tempel sampai ketangkep pada saya. Nggak bisa berhentikan orang, saya kasih, saya nggak mau dia terhilang kayak saya. Saya ngerti sesuatu kasih yang besar. Ingat ya, ini rasul kasih, karena dia ngerti kasih Allah. Bahwa Yesus itu membuat menjadikan kita kasih yang sempurna itu, tapi suami istri. Di ayat 17 itu, Wahyu 19 itu ya. Terus lihat itu, sehingga dia mulai si Yohanes, nanti arahnya ke Wahyu 19 semua itu. Gitu ya. Oke, nanti naik lanjut. Saya akan lihat Yohanes yang 2. Ini cerita ini juga tidak ada di Injil lain. Perkawinan di Kana. Kita tahu ceritanya semua. Saya mau langsung baca aja ayat 4. Setelah Maria beritahu Yesus, ya, mereka kehabisan anggur, ayat 4-nya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, Anda tahu baca semua terus ya. Kalau saya mau ayat 7, Yesus berkata kepada Dana itu ya. Istilah datang kembalian itu penuh dengan air. Karena mereka di Maria, anakku ngomong apa, turutin ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu saya berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, mereka berabu yang dibawa. Pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi zaman yang begitu air itu mengetahuinya. Dia memanggil memulai laki-laki dan berkata kepada mereka, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan jika orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau, ini memulai prianya ya, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, seperti yang pertama di tanda-tandanya. Dan dengan itu yang telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya makin percaya kepadanya. Ini cerita secara tunggal menarik. Ya. Ini kenapa ketika Yesus membuat semua ya Injil, Matius, Markus, Lukas sudah keluar, dia sudah tulis Wahyu ya. Yohanes tiba-tiba ketika Yohanes dia secara kudus diingatkan tentang peristiwa ini. Peristiwa ini sepertinya tidak banyak murid-murid lain ngerti atau lupa ya, ya. Tapi Yohanes ingat karena dia ngerti arti mempelai, tujuan akhirnya nanti ya, kekekalan Yesus itu jadi mempelai Kristus, dan ngerti itu sehingga dia ingat, oh pantas dia berusia pertama kali walaupun waktunya belum tiba, itu dia kerjakan di acara pernikahan. Orangnya siapa tidak tahu, sampai siapa tidak ada beritanya apa-apa lagi, cuma hari itu aja ya. Kalau Anda lihat ceritanya betul, ini cerita bukan dongengnya. Yang menikah suami istri yang baru ini juga nggak ngerti apa yang terjadi, gitu. Nggak ngerti. Yang tahu hanya Maria satu, yang kedua para pelayatnya yang tahu, dan Yesus tentunya. Yang lainnya nggak ngerti. Saudara, ini cerita buat saya, sangat penting ke depan di sini. Ini menggambarkan mempelai yang akhir zaman nanti, mempelai yang di Wahyu 19. Ya, lihat, ya. Cerita ini Yesus bilang waktuku belum tiba. Tafsir yang umum, Yesus sama orang ini nggak begitu kenal, tapi diajak sama Maria ibunya, yuk ikut. Mereka dekat semua Pak, bisa berapa? Dekat ikut. Ya nari-nari, pesta-pesta ya. Dansa gitu kan, ya, lalu Maria pas ke belakang mungkin mau ke toilet, lihat belum, mereka gereja semua di belakang, anggurnya habis. Anda tahu ya, anggur itu kalau Yahudi tahu ini melambangkan cinta kasih. Ya. Anda tahu itu anggur kan? Kasih itu, cinta itu seperti anggur, ya.
seperti anggur. Ya. Jadi orang Yahudi adatnya kalau nikah harus ada anggur. Kalau anggurnya nggak enak, orang bisa curiga. Oh, ini nikahnya nanti lihat, nanti tidak bahagia. Jadi orang-orang mau menikah terus nyanyi nabung duit betul sampai dia beli anggur yang baik. Saya nggak ngerti, mungkin sekarang itu mau apa kok tamunya banyak ternyata anggurnya banyak. Apalagi kayak bisa anggur. Wah, itu orang bisa ngomong banyak. Wah, pernikahan ini bahaya ini, bisa juga sampai lama yang selesai. Dan terusnya kursinya banyak nanti. Yesus datang, nari-nari, saya percaya dia juga sudah tahu akan jadi seperti itu, tapi saya percaya ini Allah ya, dia mau mengadakan mujizat pertama kalinya di pernikahan. Rahasia besar ini ya. Setelah nanti betul ya. Itu waktunya belum tiba, jadi jawabannya dari Bapak belum tiba. Tapi Yesus mungkin maksa melakukannya. Ya mungkin di berita Bapak, loh kamu ini belum, karena demi menyelamatkan pernikahan. Itu artinya apa? Betapa pentingnya pernikahan suami istri. Ini lewat Adam dan Hawa. Adam dan bisa kasih Hawa. Karena sampai kekal pun lambangnya kita Yesus itu pernikahan, perjamuan nikahan anak domba. Makanya Paulus ngomong di Efesus 5 apa? Rahasia ini besar. Suami istri itu besar sekali, rahasia ini besar. Suami melambangkan Yesus, ya untuk dia cuma ngasih istri, ya sampai memberi nyawanya, tidak hanya itu, tapi menyelamatkan, menyucikan, firman Tuhan memandangnya segala yang diajarkan. Yesus kan itu kan biasa datang langsung mati enggak? Yesus bisa bentuk, bisa. Tambahkan aku mati seluruh umat manusia, datang mati selesai. Tapi dia ngajar banyak hal dulu, 3 tahun setengah dia ngajari banyak perkara. Supaya ngerti, ya. Yesus datang itu tidak hanya untuk keselamatan, tapi datang ke surga tidak, tapi kenal, ini mengembalikan rencana Allah yang semula. Ya, atau nanti diciptakan sesuai dengan peta teladannya ya, rencana Allah, dikembalikan ke hal yang kemuliaan awal itu. Kita tahu ya, Kristen begitu lihat ya. Jadi di dunia pun Anda harus memancarkan kemuliaan suaminya, karena suaminya itu tadi ya, suaminya menyediakan anggur yang terus dari awal kita menikah ya, sampai nanti ketemu di surga. Itu perlunya dunia lihat. Jadi saya ngomong kemarin dengan beberapa pendeta saya di Tabir Kristus, ketika bahas Paulus ya tentang mempelai itu ya. Kenapa Paulus bilang rahasia ini besar. Ini para suami ya, suaminya ada 5 dengan saya, Buddha-Buddha yang istri ya. Buddha-Buddha suaminya Yesus sekarang. Saudara yang sebagai suami hati-hati ya. Saudara ini memerankan peran yang penting sekali. Nanti saya ngomong ya. Suami itu demikian pentingnya melambangkan kasih Kristus kepada jemaat. Ya. Tapi nanti di surga nggak ada suami istri kan Yesus bilang kan? Nggak ada. Tapi dunia ini penting sekali. Yesus namakan pernikahan di kana penting kami di kana itu. Ya. Orang itu mungkin nggak tahu siapa yang buat, tapi dia luar biasa. Ya. Senang dia suka cita. Rahasia ini besar. Satu sama ngomong bagi para suami ya, saudara hati-hati ya. Para laki-laki kalau keluarga suami ini, saudara satu sisi sebagai suami yang melambangkan Yesus, harus mengasihi istri. Ya, saudara menikah ngerti lah ya. Kalau kita mau ya jujur-jujuran lah. Itu kan saya ketemu satu pendeta di saksian di TV itu, siapa namanya lupa itu, mereka orang Jakarta itu pendeta di masalah. Itu istrinya meninggal karena COVID kemarin. Dia diwawancarai di satu stasiun TV. Dia bilang apa? Iya memang menikah itu sulit ya, untuk mengasihi istri dengan sepenuhnya itu sulit. Ya saya merasakan, ada semua tahu semua lah. Kalau mau itu kudus loh ya, kalau mau benar ya. Kata saya gampang tuh ke Efesus 5. Anda mulai ngajar tentang firman kepada istrimu. Ya, para suami saya begitu ya. Mulai nyampaikan firman-firman yang Anda belajar di Tuhan, sampaikan ke istri, belajar berubah sama-sama. Nanti kan mengalami banyak benturan-benturan. Ya. Sebenarnya tapi kalau kita saling ya ngajak makan bareng, cinta dan sebagainya ya berarti mulus. Tapi begitu enak ya.
menyucikan, memandangkan firman-Nya supaya istri kedapatan suci, tak berkaca celah. Tentunya suami duluan ya. Suami melakukan bersama istri sebagai penolong, tapi diajari firman Tuhan. Nanti kalau Anda berdua benar hidupnya dalam firman Tuhan, benar, kudus, nanti anak-anak akan melihat contoh yang gampang, melihat Yesus rumah tangga. Betul kan? Ini lambang Yesus dan jemaat soalnya. Nanti anak-anak akan senang dengan gereja. Lihat namanya yang tunduk, ya sebagai istri tunduk pada suaminya, dia akan mengerti. Dia nggak tahu bagaimana caranya, tapi dia akan mengerti gereja. Dia akan melayani gereja, akan mengasihi orang, akan terus dan sebagainya lah. Tapi suami sekaligus engkau sebagai istri, istrinya Yesus. Nah, ini penting. Jadi satu sisi ketika nggak kuat, kau dan saya harus tunduk Tuhan. Ayo, aku nih, tolong aku. Minta pada suami. Kalau kasih saya kepada istri saya mulai saya jengkel, sedih gitu ya, saya minta Tuhan. Tuhan, ini aku ini istrimu. Aku mau taat padamu, tapi aku nggak bisa. Aku sebagai suami harus mengasihi seperti engkau mengasihi. Nah, Anda kan ngerti, saya harap ya. Proses-proses suami istri ini sebenarnya Anda akan membuat, bukan yang dikatakan Pak Anda di pertama kali, mengenal Bapak dan justru akan lebih terpahami dengan ngerti, dengan lebih mudah maksud saya. Mudah bukan gampang ya. Mudah itu lebih terbuka. Karena kita ini suami sekaligus laki-laki berkeluarga sebagai suami, punya istri yang harus kita bimbing dia. Tapi sekaligus Anda ini sebagai Kristusnya, dituntut sempurna. Tapi sekaligus kita ini istrinya Yesus. Tahu banyak lama Yesus yang akan menyempurnakan kita. Gitu ya. Coba seperti itu. Nah itu saudara. Saya berharap untuk bisa tadi ketika Andreas ketemu, kita ke Simon dan sebagainya ya. Lalu Filipus ke Nathanael, teman Samaria ke orang sekampungnya. Nah, kalau ada suami istri hari ini, saya mau sampaikan, ayo mulainya ngitungnya kenal Tuhan itu, ya. Nanti pengalaman hidupnya kita sebagai suami istri nanti akan mengalami betul. Kita semakin kenal Bapa dan Yesus yang firman Tuhan yang benar, nanti prosesnya Anda akan alami sebagai suami-suami. Maksud nanti ya ini kita ya. Anda akan alami betul prosesnya seperti apa. Please nikmati. Seperti Bapak Pesta ngomong, ini yang laki-laki ini luar biasa, nyaman anggur yang baik terus sampai akhir sempurna. Yesus memberikan anggur terus. Kasih yang agak dalam hidup setiap kita ini. Jadi kemuliaan Tuhan buat keluarga Kristen itu dimulai dari keluarga sebenarnya. Itu bukan suami istri ini passion besar sekali. Ya. Banyak orang menutupi. Itu tadi isi pendeta bilang ini. Hidup suami istri memang sulit. Aduh, saya tahu punya istri itu sulit, belajar banyak hal. Tapi setelah istri saya meninggal, saya baru sadar tidak ada istri lebih sulit katanya. Iya, itu saya ngerti betul ya. Ya, katanya sama istri sulit toh. Sekali kita nggak cocok banyak hal ya diam, aduh. Tapi kalau nggak ada istri kita semakin ngerti lebih sulit. Saudara, sebagai para suami saya harap hubungan dengan istri Tuhan mau awalnya untuk nyata kemuliaannya itu di antara hubungan suami istri lebih dulu. Nah, ada satu pagi dan semua prosesnya gini, satu pagi nanti pelaksanaannya ya melakukannya itu kan baik dekat dengan suami istri sebelum Anda keluar dengan orang lain terus ya. Tapi suami istri itu yang berhari-hari berjam-jam kita saling ngerti betul prosesnya begitu saudara. Kalau istri agak lumayan istri hanya tunduk kepada Tuhan, kepada suami gitu ya. Sama, kalau istri ada istri yang dengar ini, istrinya ada nanti apa, Melani ada Priska, kalau Anda tidak bisa tunduk kepada suami, sama artinya Anda tidak bisa tunduk sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan tolong aku. Oh laki-laki sejati, Islam itu cuma kok. Beri aku anggur itu, kasih agape. Jadi ketika kemuliaannya Anda dipancarkan buah itu mulai nikmat dipancarkan suami istri dan keluarga. Anak ngalamin nanti, anak keluar juga akan ngerti betul. Kasih itu penting.
Sampai Yohanes bilang, nanti apapun dunia tidak bisa menjebak kita, penderitaan pun tidak bisa dilakukan iman kita. Kami kasih. Anda nanti sampai Yohanes yang terakhir ya. Lihat, satu-satunya muridnya yang berani terus dampingi Yesus, ya di imam besar, disalibkan, sampai di bukit Golgota, hanya Yohanes lainnya lari. Yohanes tidak banyak ngomong, tapi dia tahu. Ya, akhirnya mulai dikasih Yesus. Banyak perkara yang Yesus tidak sampaikan ke orang lain, Yohanes sampaikan Yohanes. Kan Yohanes sering kali kalau terus kumpul sama Yesus, dia nyandar di baunya Yesus kan. Yang 17 ceritanya nyata hanya doanya Yesus, 17 yang nyata hanya Yohanes. Tanya mungkin agak jauh nggak berdengar. Yohanes dengar itu sudah 17. Kalau kemuliaan dinyatakan buat kita di bidang hidup kita, itu dalam rangka kita ini bisa hidup jadi saksinya di dunia ini. Itu saudara ya. Kemuliaannya akan Anda rasakan sebagai suami istri, keluarga dan seterusnya. Yang buat Anda sangat semangat lebat. Baik, terima kasih. Saya mungkin pergi dulu ya. Nanti kita sambung di Yohanes 3 dan 4 minggu depan. Pak Budi mau nambahkan Pak? Ya, saya merenungkan percakapan ya tentang pertanyaan Tuhan Yesus kepada pengikutnya, yang pengikutnya menjawab, "Guru, di mana engkau tinggal?" Itu menjadi refleksi renungan saya. Ya, saya jadi berpikir, mengapa pertanyaannya Tuhan Yesus, apa yang kau cari, jawabnya, "Guru, di mana engkau?" Tidak sinkron dengan pertanyaannya gitu ya. Harusnya kan apa yang kau cari, saya cari ikan, cari berkat, cari pertemuan, atau cari apa, itu kan kok malah balik bertanya gitu. Nah, di situ menjadi perenungan saya gitu Pak. Dan saya pikirkan bukan jawabannya, tetapi mengapa pengikut Tuhan Yesus itu menjawab seperti itu. Itu yang menjadi perenungan saya gitu. Mengapa jawabnya seperti itu? Ya, itu saya jadi belajar gitu ya. Belajar dari jawaban itu, ya, ternyata ada makna di balik itu yang lebih besar ya. Jadi dia mentanya rumah di mana tinggal, itu mengingatkan bahwa dia membutuhkan sekali Tuhan Yesus gitu ya. Dia ingin belajar, ya, ingin melihat lebih jauh lagi, karena waktu itu Tuhan adalah guru. Jadi seperti seorang menanyakan guru, di mana engkau tinggal? Nah, seperti mengingatkan akan ada sesuatu yang kurang gitu. Mungkin dia ingin belajar, mungkin dia ingin melihat ya ada kekurangan dan akan lebih berguru dengan gurunya gitu ya. Itu yang sehingga dia dengan merasa kekurangan itu dia menjawab seperti itu. Nah, jadi jawaban itu adalah mengingatkan, ya, memperkuat ya. Seharusnya kita ya mengikut Tuhan bukan sekedar mencari berkat, ya itu penting ya, tapi bukan sekedar itu maksud saya, tapi ada yang lebih besar yang ingin dicari, ya, ingin berguru, ingin seperti Tuhan, ingin sungguh-sungguh tahu apa yang dikerjakan Tuhan, dan terlebih
apa yang akan terjadi ya ketika mengikut Tuhan itu harus ada di ketika kita mencari Tuhan gitu. Ini Pak yang saya renungkan, jadi tidak mengingatkan bahwa mencari Tuhan tidak sekedar berkat, tetapi ingin seperti Tuhan gitu, ingin lebih jauh mengikuti Tuhan. Itu Pak yang menjadi refleksi gitu Pak. Sebenarnya dari kemarin itu, ya karena kemarin sudah diingatkan, sudah belajar ini gitu. Amin. Ya. Tuhan, terima kasih ya. Jadi konteksnya sekarang Yesus, 3 Yesus itu 3 firman-Nya, dia firman yang hidup ya. Jadi tiap hari ini firman yang hidup Yesus. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita membayangkan seperti kita lihat cermin, kita sedang bicara sama Yesus, Yesus bicara sama kita. Nanti saudara dan saya akan berprosesnya itu secara orang itu ada kekuatan di dalam akan muncul nantinya. Ya Pak, bisa katakan ingin jadi seperti Yesus, mari berbuat lebatnya, memuliakan Dia begitu. Ya baik, begitu. Ada lagi? Ya, kalau kata kita akhiri ya. Baik, mari kita akhiri. Nanti kita siapkan untuk minggu untuk rapat depan lagi. Nanti bisa kembali kita dengar. Kamis ya Pak Sif ya? Kamis ya? Kamis ya, nanti Pak Sif atur semuanya juga link. Gitu Pak Sif ya? Nanti kita akan mulai hari Minggu atau Senin mulai dakwah lagi gitu. Baik, mari kita akhiri. Saya minta Pak Andi ya, Pak Andi berdoa buat kita semua Pak Andi ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas pertemuan malam hari ini. Tuhan sudah memberi hikmat, Tuhan sudah memberi rema kepada kami semua melalui Pak Hondarka. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar lebih baik, lebih dekat lagi dengan Tuhan untuk mengerti bagaimana hidup benar, hidup berhubungan dengan Tuhan dengan benar, dan menjalani bukan hanya iman, tapi mengerti kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Pak Undaka, pelayanan dengan istri, Tuhan berkati rumah tangga, pelayanan yang dilakukan, hikmat Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan memberkati kami satu persatu, kami sejahtera Tuhan menyertai kami, dan setiap hari kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.